Ini untuk soal nomor 3, analisa performa jaringan dalam simulasi ya. Jadi sini ada topologi jaringan yang digunakan terdiri dari 3 router A, B, C, lalu ada 3 switch dan 6 PC dan 1 server yang berada pada kantor pusat. Ya, server menyediakan layanan DNS, HTTP, dan FTP yang dapat diakses oleh seluruh kantor cabang. Untuk gambarnya seperti ini ya, kira-kira untuk di paket tracernya mungkin seperti ini. Untuk LAN A, LAN B, LAN C gitu. Lalu sini sudah ada keterangannya ya, tadi sudah. Lalu untuk setting koneksi jaringan di sini pada LAN A terdiri dari router yang menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu pada PC 1 menggunakan alamat IP 192.168.1.2 dengan subnet max sama ya, 2.255.255.2.255.0. Lalu ada default gateway-nya. Di sini ada 192.168.1.1 dan DNS server nya ada 192.168.2.100 dan selanjutnya PC 2 juga sama, cuma berbeda di ininya aja. Sebagai contoh mungkin di mana di paket tracer seperti ini nanti settingannya. Untuk PC 1 contohnya kita ambil. Lalu untuk routernya seperti ini. Untuk cara settingnya ya, enable, lalu configure terminal, lalu masukin hostname-nya router A, lalu misalnya ini masukin interface gitu kan, lalu IP address dimasukin, langsung dan exit, terus masukin lagi interface gigabyte 0/1, IP address-nya dimasukin lagi, insert, exit. Lalu untuk settingan server IP address-nya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi routing yang dinamis menggunakan OSPF ya, sehingga setiap router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Dengan konfigurasi tersebut, router A, router B, dan router C dapat mengenali seluruh jaringan yang ada tanpa perlu menambahkan static route. Seperti ini kira-kira untuk settingannya. Untuk setting router OSPF ya, kira-kira seperti ini. Untuk route 1 contohnya router A maksudnya. Lalu ini untuk hasilnya IP route-nya ya, kira-kira seperti ini. Lalu sini konfigurasi server tadi sudah di itu. Mungkin kita akan coba bakal saya tampilkan ya di untuk settingannya. Untuk IP-nya tadi udah, terus DNS-nya aktif tuh di sini diklik. Lalu misalkan ke service, ini HTTP-nya udah on ya, udah on. Lalu tadi ke DNS-nya on, tadi dimasukin namanya. Nanti misalkan di sini kan saya masukin namanya www.bosan.com dengan IP segini ya. Lalu dengan FTP-nya seperti ini juga. Kita bikin username, password, bisa word, read, delete. Saya setting seperti ini kira-kira, jadi nge-delete saja. Seperti itu kira-kira untuk konfigurasi server. Lalu kita lanjut lagi untuk pengujian ya. Mungkin sini sudah ada sih. Jadi untuk melakukan pengujian satu ini kita perlu jalankan perintah ini ya di PC 1. Misal contoh hasilnya seperti ini, mungkin kita langsung coba aja kali ya. Copy dulu, kita masuk ke paket tracer, lalu kita klik PC 1 atau kita coba PC 2 deh.
2 kita masuk ke desktop, lalu cmd kita paste, enter. Tuh, sudah berhasil ya, sudah connect. Lalu kita ke selanjutnya ya, pengujian DNS ya. Di sini kita coba pakai ini ping pakai www.perusahaan.com. Kita coba paste, enter. Berhasil juga, aman. Lalu kita coba pengujian HTTP ya. Kita coba copy dulu HTTP, kita coba ya, kita keluar, kita masuk ke web browser. Lalu kita paste di sini URL-nya, kita klik go. Mungkin ini sudah berhasil ya, jalan. Lalu kita ke cmd lagi, untuk terakhir pengujian FTP kita copy paste saja, kita paste di sini, enter. Kita masukin username tadi admin udah dibuat ya, lalu min 123. Oke, sini sudah berhasil tuh login. Nah, dari sini kita bisa misalnya untuk digunakan untuk proses transfer file gitu ke server. Oke, seperti ini. Lalu ada analisis performa jaringan. Jadi berdasarkan hasil simulasi, seluruh perangkat pada jaringan berhasil saling berkomunikasi. Router mampu meneruskan paket ke jaringan tujuan menggunakan routing dinamis, sehingga setiap perangkat dapat mengakses server tanpa konfigurasi rute secara manual. Selama proses pengujian tidak ditemukan paket loss, dan seluruh paket berhasil mencapai tujuan. Penggunaan bandwidth sebesar 100 Mbps pada setiap link memberikan kecepatan komunikasi yang stabil. Sedangkan delay sebesar 10 ms pada koneksi router ke switch masih berada pada batas normal, sehingga tidak mempengaruhi ya performa jaringan secara signifikan. Layanan DNS berhasil menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Layanan HTTP yang mampu menampilkan halaman web perusahaan, dan layanan FTP berhasil digunakan untuk proses login secara serta transfer file ya. Kemudian melalui simulasi mode juga menunjukkan bahwa paket tracer dikirim dari PC menuju switch, kemudian diteruskan ke router, selanjutnya menuju ke server sesuai dengan jalur ya, route yang telah dikonfigurasi. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa performa jaringan sudah berjalan dengan baik. Seluruh perangkat berhasil saling terhubung melalui routing dinamis. Komunikasi data berlangsung tanpa paket loss, dan layanan DNS, HTTP, serta FTP dapat diakses oleh seluruh kantor cabang. Dengan bandwidth 100 Mbps dan delay 10 ms, jaringan mampu memberikan performa yang stabil dan memenuhi kebutuhan komunikasi antar kantor cabang dan kantor pusat. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan soal nomor 3 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.